Selamat malam pemirsa, inilah info terkini sore Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, PT PLN melalui PLN UIP Nusra terus mengepakkan sayapnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya. Salah satunya adalah program pengembangan tanaman hortikultura di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Program Desa Berdaya PT PLN dengan membudidayakan tanaman hortikultura tersebut saat ini berkembang pesat di Kecamatan Satarmese. Salah satunya adalah pengembangan tanaman hortikultura kelompok Koramil Satarmese. Terpantau di lokasi beberapa jenis tanaman hortikultura yang dikembangkan oleh kelompok ini, diantaranya cabai rawit, ketela rambat, kangkung darat, semangka, dan paria. Carmelia Feraya Tambeng, seorang pelajar yang ditemui di lokasi saat membeli sayur, mengatakan dirinya bersyukur sebab sebagai anak asrama tidak sulit lagi mendapatkan sayur karena lokasinya sangat dekat dengan asrama. Dia pun berharap semoga usaha hortikultura yang dilakukan oleh kelompok Koramil bisa sebagai contoh bagi masyarakat sekitar untuk diikuti sehingga bisa menambah penghasilan keluarga dan peningkatan nutrisi keluarga. Dengan adanya budidaya sayur-sayuran, kami anak asrama dengan mudah mendapatkan sayuran karena lokasinya begitu dekat. Harapannya mudah-mudahan para masyarakat di sekitar sini mengikuti jejak para TNI untuk membudidayakan sayuran atau hortikultura. Sementara itu, pengelola tanaman hortikultura kelompok Koramil Iteng Satarmese, Andi Oscar Banamtuan, kepada media ini mengatakan bahwa pengembangan tanaman hortikultura tersebut baru berjalan 1 tahun. Tanah yang mereka gunakan untuk lahan adalah tanah milik warga yang sebelumnya hanya lahan tidur. Lebih lanjut, ia menjelaskan program pengembangan tanaman hortikultura yang kelompok Koramil kembangkan saat ini adalah hasil kerjasama mereka dengan PT PLN melalui proposal mereka melalui PLN UIP Nusra. Sehingga PLN menyiapkan bibit, tandon air, dan modal pembukaan lahan. Untuk itu dia menyampaikan terima kasih kepada pihak PT PLN yang sudah mendukung program pengembangan hortikultura melalui program Desa Berdaya dan juga kepada Dandim 1612 Manggarai dan Ramil Satarmese yang sudah mendukung dan memberi kesempatan bagi mereka untuk menyisihkan paruh waktu mereka untuk melakukan usaha yang lain. Tanaman hortikultura yang dikelola oleh kelompok Koramil tambah Andi Oscar diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar agar selain menanam padi, pengembangan hortikultura juga penting. Ini kata dia juga agar bisa memutus mata rantai penyebaran hama atau sistem alih tanam. Untuk awalnya kita berpikir untuk mengembangkan hortikultura di sini adalah memang di sini banyak tanaman pangan seperti padi, namun masyarakat di sini belum berpikir untuk mengembangkan hortikultura secara baik. Kemudian kita juga melihat ada banyak lahan juga yang terbengkalai, lahan kering yang tidak digunakan. Oleh karena itu saya berinisiatif secara pribadi bersama teman-teman dari Koramil dan teman-teman masyarakat yang lain untuk membuka lahan yang sekarang ini untuk bisa mengembangkan hortikultura, dan kami hanya ingin untuk menjadi contoh untuk masyarakat sekitar karena memang di sini produksi hortikultura khususnya sayur-sayuran, dalam hal ini cabai, sayur yang lain itu memang produksinya di sini masih sangat-sangat kurang. Lahan yang sementara kami kelola ini kurang lebih 0,5 hektar atau 2 patok. Sementara yang kami kembangkan di sini itu ada cabai rawit, kemudian ada sayur-sayuran contohnya kangkung, sawi, pare, terus ada sayur labu juga khusus untuk buah-buahan. Sementara kami coba mengembangkan tanaman semangka. Kita sudah mengelola kebun ini kurang lebih 6 bulan produktif. Kita baru mendapatkan hasil sedikit, kurang lebih mungkin 1 juta untuk bisa beli pupuk dan bantu-bantu obat-obatan yang lain untuk menunjang kegiatan hortikultura di sini. Kalau untuk sponsor untuk membantu kegiatan di sini memang dari Kodim, kami dari TNI sendiri juga memang selama ini membantu masyarakat untuk pengembangan tanaman hortikultura. Kami juga berterima kasih kepada pihak Kodim dan Koramil, Komandan Dandim dan Pak dan Ramil yang sudah banyak memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami sebagai babinsa
untuk kami bisa mengembangkan atau mengisi waktu luang yang ada di sela-sela kegiatan kami sebagai babinsa di desa. Kemudian kami juga berterima kasih untuk sponsor kami, terutama untuk PLN yang selama ini membantu memberikan bantuan berupa tendon, pipa, kemudian benih-benih yang lain dan mulsa, sehingga selama ini kami bisa menjalankan kegiatan kami secara produktif dan baik sampai saat ini. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.